Saya mohon kepada kepala desa memiliki dan mempertanggungjawabkan data yang akurat seluruh keadaan rakyatnya. Karena saya di DPR bersama Kementerian Sosial, bersama Kementerian Dalam Negeri, bersama Kementerian Agama, ngurus data yang tepat itu nggak pernah benar, nggak pernah cocok. Maka banyak yang dapat bantuan dari pusat, di bawah sudah berubah. Nah, yang tahu data desa itu ya kepala desa. Saya mengusulkan suatu hari data tunggal nasional adalah data yang benar-benar real berdasarkan kepala desa yang sudah memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Ya sing butuh bantuan ya benar-benar membutuhkan. Yang sudah tidak membutuhkan ya benar-benar yang sudah tidak membutuhkan. Yang butuh pemberdayaan betul-betul. Nah, data-data akurat ini satu-satunya sumber yang akurat adalah dari kepala desa. Ini bisa terwujud apabila juga ada komitmen dari seluruh kepala desa, bukan hanya di Malang Raya, tetapi di seluruh Indonesia. Mulai sekarang para kepala desa juga harus ahli dan mumpuni menyediakan data-data yang akurat bagi rakyatnya untuk menjadi keputusan policy di tingkat nasional, sehingga strategi pembangunan kita tidak akan pernah salah. Seluruh strategi pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang dibutuhkan oleh rakyat kita semua. Ketersediaan anggaran, kalau misalnya dana desa itu dinaikkan 5 kali lipat menjadi 5 miliar. Ini sempat rame di sosial media, terutama di TikTok, banyak nanya, duitnya sekondi, duitnya dari mana? Nah, ini kita jelaskan. Jadi dana desa itu kan berasal dari APBN yang tahun ini dianggarkan kurang lebih 72 triliun. Nah, pertanyaan apakah bisa ditingkatkan 5 kali lipat menjadi kurang lebih ya 350 sampai 400 triliun? Jawabannya sebenarnya sangat bisa, tergantung political will dari DPR, dari pemerintah. Karena APBN kita sekarang ini jumlahnya sekitar 3.000 triliun. Kalau misalnya kita ambil katakanlah 300 triliun, itu sekitar kurang lebih 10% dari APBN. Kalau kita tambah menjadi 400 triliun, itu kurang lebih naik sekitar belasan persen. Tapi ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap desa itu konkret. Nah, inilah makanya saya sebut dalam penjelasan terdahulu, kalau dana desa itu ditingkatkan 5 triliun, itu sama saja kita berpihak pada desa, memainstreamkan isu desa menjadi isu pembangunan nasional yang bertumpu pada desa. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja dengan cara ini menggeser pola pembangunan yang selama ini, bisa contoh di kementerian ya, itu dana-dana yang langsung ke desa, kita alokasikan langsung anggarannya ke desa-desa. Jadi pengadaannya di desa, kemudian lokusnya pun kan di desa. Nah, sehingga ini sebenarnya bisa diotak-atik di APBN. Sama halnya dulu ketika Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menuliskan kewajiban 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Awalnya banyak yang skeptis, pengamat juga skeptis, apakah bisa? Ternyata sekarang bisa kok. Sekarang itu APBN 20% diatur dalam Undang-Undang Dasar untuk pendidikan. Nah, untuk desa sebenarnya bisa. Karena itu kami minta dukungan masyarakat untuk mendukung ide ini agar benar-benar desa-desa di Indonesia itu maju, masyarakatnya sejahtera, kemiskinannya terentaskan, stuntingnya zero, pendidikannya bagus. Itu semua dari desa. Jadi soal memainstreamkan desa itu bukan sekadar jargon, karena pada hakikatnya adalah faktanya bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu mayoritas ada di desa. Ayo dukung 5 miliar per desa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.